Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di statika. Kali ini kita akan membahas mengenai bab equilibrium atau nama lainnya adalah keseimbangan. Banyak aplikasi di dalam bidang mekanik untuk penjumlahan gaya-gaya yang bekerjanya itu sama dengan 0 atau mendekati dengan nilai 0. Karena nilainya mendekati 0, maka kondisi untuk seimbang itu diasumsikan eksis atau keseimbangan itu mungkin terjadi. Seperti kita bisa lihat pada gambar berikut ini merupakan suatu peralatan yang digunakan untuk menahan bodi mobil yang tentunya ini sudah didesain secara seimbang atau equilibrium ketika proses produksi dari mobil tersebut. Jadi meskipun ada suatu gerakan di sana atau suatu motion, ini gerak tersebut itu sangat-sangat rendah dan biasanya dalam keadaan steady. Jadi minimal sekali percepatan yang terjadi. Jadi diasumsikan mekanisme dari desain tersebut itu mencapai keadaan yang equilibrium. Jadi kesimpulannya di sini adalah ketika suatu benda tersebut equilibrium, maka resultan dari kesemua gayanya itu adalah sama dengan 0. Tidak hanya resultan gayanya yang 0 saja, tidak hanya resultan dari gaya yang 0, tapi kita juga perlu resultan dari momennya. Jadi gaya dan momen itu harus bernilai 0 supaya kita bisa mencapai keadaan yang equilibrium. Tentunya untuk mempermudah kita menganalisa mengenai kondisi equilibrium ini, kita perlu suatu metode, yaitu kita bisa menggunakan metode sistem isolasi, dan kemudian kita bisa menggambarkan free body diagramnya atau diagram benda bebasnya. Jadi di sini maksudnya dari sistem isolation ini adalah kita memfokuskan pada single body yang ingin kita cari, dan kita bisa menggambarkan diagram untuk mengetahuinya tersebut dengan menggunakan suatu konsep namanya free body diagram. Pada gambar-gambar berikut ini merupakan gambar dimana kalau kita yang sebelah kiri adalah persoalan yang kita temui atau original dari gaya yang kita temui ketika ada suatu persoalan. Yang sebelah kanan adalah cara kita untuk mengkalkulasinya itu seperti apa, cara mudahnya. Jadi action dari gaya tersebut itu seperti apa. Jadi yang pertama di sini kita bisa lihat bahwa ketika ada kabel atau fleksibel kabel atau yang dalam bentuk belt atau chain atau tali, semisal kalau suatu benda tersebut dikaitkan pada suatu tali, maka gaya yang bekerjanya di sini itu arahnya itu akan berlawanan atau menjauh dari benda yang diikat tadi. Terus kemudian untuk kalau benda yang ada suatu roller mungkin ya, itu digelindingkan pada suatu permukaan yang halus, maka gaya kontak yang terjadi adalah gaya kompresif, dan dimana nilainya arahnya adalah normal terhadap permukaan. Kemudian kalau semisal permukaannya di sini tidak rata atau bergelombang, di sini gaya kita harus menentukan resultannya, dan resultannya kita bisa tentukan dengan besaran F. F ini merupakan gaya friksi atau gaya geseknya, dan N merupakan komponen atau gaya dari arah normal, dan kita di sini perlu mencari nilai R-nya. Terus yang keempat, ketika ada support atau roller yang berfungsi sebagai support itu jadi roller, rocker atau ball supportnya itu
akan mentransmisikan suatu gaya kompresif dan arahnya normal terhadap permukaan yang disupport. Begitu pula dengan pada sliding guide atau di sini ya fidelity sliding guide seperti nomor 5. Di sini juga akan arahnya juga akan normal seperti halnya yang di roll support tadi. Yang keenam di sini adalah koneksi pin. Ada dua jawaban dari koneksi pin. Ketika koneksi pinnya tadi itu bisa bergerak bebas atau bisa berbelok-belok arah. Ini kita bisa lihat seperti di sini pada gambar yang di sebelah kanan, dan ada yang ketika dia tidak mudah untuk berbelok. Itu tentunya di sini akan berlaku juga momen. Bedanya hanya di momen, terus kemudian di sudutnya. Terus kemudian untuk yang persoalan nomor 7, ketika ada support yang built-in atau yang fix, atau yang biasanya ditanamkan pada suatu dinding atau yang dilas pada suatu yang dilas ya, jadi fix, hampir fix. Jadi di sini yang fix support ini akan gaya yang terjadi adalah gaya aksial. Terus kemudian ada gaya gesek nilainya V di sini, dan ada momen couple atau momen bendingnya. Jadi momen bending ini di sini pasti akan mencegah terjadinya rotasi. Jadi ketika ada rotasi pasti akan dicegah. Yang namanya aja fix support. Terus kemudian untuk yang kasus gimana ada gaya tarik gravitasi yang bekerja, maka di sini resultan gayanya ini dianggap sebagai berat, jadi W. Kalau ada suatu permasalahan yang ternyata ada berhubungan dengan spring atau pegas, maka nilai dari gayanya di sini adalah adanya K dikalikan dengan pertambahan atau tambahan panjangnya yaitu X. K di sini adalah kekakuan dari bekas ini, stiffness. Terus kemudian kalau yang nomor 10 adalah ketika terjadi torsi pada pegas, maka akan nilai dari momen tersebut akan proporsional terhadap sudut defleksi. Dan KT di sini adalah stiffness ya, kekakuan. Jadi kekakuan atau momen yang dibutuhkan untuk mendeformasi pegas dalam 1 radian. Ada beberapa tahapan dalam menggambar atau mengkonstruksi free body diagram. Jadi ada 4 tahapan utama di sini. Tahapan yang pertama itu kita harus menentukan dulu sistem manakah yang perlu diisolasi. Terus kemudian sistem tersebut harus juga melibatkan satu atau beberapa kuantitas yang tidak diketahui. Kemudian step yang kedua, kita mengisolasi suatu sistem yang kita pilih tadi dengan menggambarkan diagram yang merepresentasikan complete external boundary atau batasan eksternal yang utuh. Terus kemudian step atau tahapan yang ketiga, kita mengidentifikasi semua gaya yang bekerja terhadap yang pada sistem yang diisolasi tersebut. Dan yang terakhir kita pilih koordinat atau sumbu pada diagram, dan juga dimensinya tentunya. Untuk mempermudah pemahaman tersebut, mungkin saya akan tunjukkan langsung gimana sih cara typical free body diagram dari beberapa sistem mekanik. Pada contoh 1 ini ada tiang penopang pada suatu struktur di mana konstruksi dari framenya sendiri, dari rangkanya ini rigid ya atau kaku ya. Kemudian kita di sini fokusnya pada truss atau tiang penopangnya. Jadi tiang penopang. Jadi kita
untuk bagian yang mensupport atau mensupport dari truss kita singkirkan dulu, mensupport dari tiang tersebut kita singkirkan dulu, dan fokusnya hanya di sini pada tiang penopang. Selain kita menuliskan beban eksternal P pada free body diagram atau diagram benda bebas, kita harus memperhitungkan juga atau memasukkan gaya reaksi pada titik A dan titik B. Pada titik B, gaya reaksi itu hanya ada arahnya hanya vertikal. Dan sedangkan untuk koneksi di titik A ini gaya reaksinya ada dalam arah horizontal dan arah vertikal. Tentunya jika ada berat pada tiang penopang, kita harus mengincludekan juga atau memasukkan berat tersebut pada free body diagram. Tetapi di sini pada sistem mechanical yang pertama ini beratnya ini dianggap atau ditiadakan. Pada contoh yang kedua, ada suatu balok cantilever di mana dia ditanamkan pada suatu dinding fixed support ya, kalau ini yang maksudnya. Terus kemudian ada 3 gaya yang terjadi pada daerah tersebut. Gaya-gaya resultan yang terjadi atau gaya reaktif yang terjadi ini pada titik A ini ada gaya vertikal, terus kemudian ada gaya tarik. Ini gaya vertikal V ini di sini tujuannya adalah membatasi gaya berlebih ke arah bawah. Kemudian gaya tarik F di sini supaya gaya yang mengarah atau menyeimbangkan gaya yang mengarah ke kanan. Jadi perlu adanya gaya ke arah kiri. Dan kemudian untuk mencegah balok tersebut berotasi pada titik A berotasi, jadi kita perlu menambahkan momen ke arah berlawanan dengan jarum jam. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, semua gaya F1, F2, dan F3-nya adalah mengarah ke bawah, maka tentunya dia akan berotasi searah dengan jarum jam. Nah, untuk mencegah rotasi tersebut agar berada dalam keadaan seimbang, maka perlu adanya momen yang berlawanan arah dari jarum jam tersebut. Pada contoh yang ketiga, di sini ada pengaruh berat atau W pada pusat dari massa balok tersebut, dan lokasinya seperti kita bisa lihat pada gambar. Untuk mendapatkan gambaran visual yang lebih jelas, kita perbesar pada kontak atau titik kontak A, di mana pada titik tersebut itu terlihat seperti rounded ya, bentuknya seperti kayak ada bulatan atau sirkular. Seperti contohnya adalah pada gambar yang sebelum ini kita ada gambar gaya aksi ya, gaya aksi. Pada contoh yang nomor 2 bisa diputar nanti videonya, yang tadi tentang smooth surface, jadi permukaan yang rata, yang tadi ada kayak gambar bola menggelinding dan di permukaan rata. Nah, di sini hampir sama kayak gitu. Nah, ini dianggap rata. Tetapi kalau seandainya tadi tidak rata, maka akan ada gaya tangensial. Untuk momen couple M atau momen di sini ini eksis atau tepatnya berada pada pin koneksi pada titik B. Kemudian pada contoh yang keempat, free body diagram di sini mengisolasi keseluruhan atau ada 3 gaya yang tidak diketahui pada beban pada berat, yaitu M dikalikan G dan P jika M, G, dan P itu diketahui. Jadi ada 3 komponen yang harus dicari. Dan di komponen tersebut adalah AY, BY, dan BX.
Nah, seperti bisa kalian lihat pada layar kalian. Mungkin untuk lebih clearnya lagi kita lihat contoh soal yang pertama ini. Nah, kita di sini disuruh untuk menghitung tegangan tarik atau gaya tegangan tali ya di sini T yang mengalami tarikan tegangan tali dari kabel, di mana tali tersebut itu menopang 1000 pounds beban yang ada di bawahnya dengan ada 3 puli. Dan setiap puli itu bebas untuk berotasi dan berat dari puli tersebut dari keseluruhan keseluruhan bagian pada sistem ini dianggap sangat kecil sehingga kita anggap negligible ya, kita abaikan. Kemudian kita disuruh untuk mencari besaran dari gaya total pada titik C atau pada bearing atau pada puli C yang di bagian atas. Yang pertama kita tentunya gambar free body diagram seperti yang terlihat pada layar kalian. Kita mulai dari puli bagian A yang paling bawah, di mana hanya ada satu gaya yang diketahui dengan radius puli sebesar R yang tidak diketahui, dan kemudian momen equilibriumnya itu berada pada titik O di tengah-tengahnya. Dan untuk menghitung nilai T1 dan T2 kita pakai, pertama kita ingat dulu equilibrium itu keseluruhan momen itu harus sama dengan 0 dan resultan dari gaya itu harus sama dengan 0. Nah, ini untuk sigma momennya sama dengan 0 itu sama dengan karena momen adalah gaya dikali panjang lengan, T dikalikan dengan R di sini. T1 dikalikan dengan R jari-jari minus D2 dikalikan dengan R, di mana nilai T1 sama dengan itu pasti sama dengan nilai T2, kita anggap sama, dan R-nya dicoret karena tidak diketahui, dan kita anggap nilai jari-jari pada puli tersebut sama, makanya kita bisa coret. Kemudian untuk gaya resultan gaya Y sama dengan 0, maka untuk yang ke atas kita anggap positif, yang ke bawah kita anggap negatif. T1 plus T2 minus 1000 sama dengan 0. Nilai T1 di sini itu nilai T2 juga sama dengan T1 ataupun sebaliknya, kita bisa pakai hitungan 2T1 sama dengan 1000. Ya, minus 1000-nya kita pindah ke ruas kanan. Kemudian nilai T1 dan T2 atau T1 ini 500 pounds. Jadi nilai T1 dan T2-nya juga sama, pastinya adalah 500 pounds. Kemudian kita beralih pada puli B. Jadi kita sudah dapatkan nilai A di A, maka kita selanjutnya adalah beranjak ke nilai yang di B. Di nilai di B ini nilai T3 sama dengan nilai T4, sama ya. Tetapi, nah ini kan kita acuannya adalah yang di A, yang berhubungan dengan puli di bagian B hanya satu sisi pada puli yang di bagian A. Jadi tepatnya di sini adalah bagian T2-nya. Bagian T2 itu mengarah ke atas. Dan untuk yang di puli B itu ada T3 dan T4, maka untuk mencari nilai T3 dan T4 merupakan bagian atau pembagian dari T2-nya. Jadi dari satu gaya dipecah menjadi dua gaya, T3 dan T4. Maka hasilnya T3 dan 4 ini sama dengan setengah dari T2, yaitu 250 pounds. Selanjutnya kita beranjak ke puli C dengan sudut di puli C ini T-nya ini membentuk sudut 30 derajat. Tetapi kita tidak usah, kita abaikan saja 30 derajat. Kenapa kita abaikan? Karena tidak akan berakibat pada momen di T, karena momen di T itu hubungannya dengan titik dengan pusat dari puli ya. Jadi hubungannya dengan pusat dari puli, maka
Untuk mencapai keseimbangan, nilai T di sini harus sama dengan T3. Atau T3-nya di sini 250 pounds, maka nilai adalah sama dengan 250 pounds. Kemudian kita cari keseimbangan equilibrium pada gaya di arah X dan arah Y. Sigma atau resultan gaya Fx sama dengan 0 dan resultan gaya Fy sama dengan 0, atau sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Untuk sigma Fx sama dengan 0 karena T-nya di sini adalah 250 dan sudutnya adalah 30. Untuk X pasti akan berlaku cosinus, yaitu 250 cos 30 minus Fx. 250 cos 30 minus Fx sama dengan 0. Dan nilai dari Fx-nya di sini adalah 217 pounds. Untuk yang bagian Y, yaitu Fy karena mengarah ke atas, ditambah 250 sinus 30 derajat. Ya, karena mengarah ke sumbu arah sumbu itu 30 derajat. Kemudian di sini ada pengaruh dari T3 yang ke bawah. Makanya kita kurangi dengan 250 karena mengarah ke bawah. Maka hasilnya di sini kita dapatkan adalah Fy sama dengan 125 pounds. Dan untuk resultan gaya F-nya sama dengan akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat, di mana nilai Fx-nya 217 kuadrat, kemudian Fy-nya adalah 125, kita kuadratkan, dan kemudian hasilnya kita akarkan, akhirnya adalah 250 pounds. Ada contoh soal yang kedua. Di sini kita disuruh untuk menentukan besaran atau nilai T atau tegangan tali yang pada supporting kabel atau pada kabel yang menopang, dan besaran gaya pada pin atau pada titik A, di mana balok AB-nya di sini adalah balok I dengan ukuran standar 0,5 meter dan masanya persatuan panjang adalah 95 kg per meter satuan panjang. Untuk solusinya, yang pertama kita gambar free body diagram di mana ada gaya reaksi arah vertikal dan arah horizontal pada poin A, jadi AX dan AY. Dan di sini tidak ada momen karena apa? Karena dijepit dengan tali yang dijepit dengan kabel pada bagian atasnya. Kemudian untuk berat dari pertama berat dari baloknya sendiri. Jadi tadi kita tahu beratnya adalah 95 kg per meter panjangnya ya. Jadi di sini 95 kali 10 pangkat minus 3 atau 95 kg per meter satuan panjangnya kita kalikan dengan panjang keseluruhan yaitu 5 meter dan dikalikan dengan percepatan gravitasi 9,81, dan hasilnya di sini adalah 4659 atau 4659 Newton, atau kita bulatkan aja 4,66 kN. Terus kemudian di sini momen di A ini harus sama dengan 0 supaya seimbang ya tentunya. Terus kita hitung gaya-gaya apa saja sih yang terjadi, ada momen apa saja sih yang terjadi hingga sama dengan 0. Pertama T cos 25. Jadi gaya atau tensionnya T ini karena arah sudutnya ini membentuk 25 derajat, maka T cos 25 dikalikan dengan panjangnya dikalikan dengan 0,25. Kenapa kok kita pakai 0,25? Ini ibaratnya TX. Jadi yang mengarah pada sumbu X. Jadi kalau sumbu X di sini kita sepakati dulu bahwa yang kalau momen ini berputar berlawanan dengan jarum jam adalah positif ya. Jadi T yang mengarah ke sumbu X untuk bisa momen
pada poin A untuk TX-nya sendiri, panjangnya adalah separuh dengan ukuran beamnya, I-beamnya. Ukuran I-beamnya adalah 0,5, maka separuhnya adalah 0,25 meter. Ini khusus untuk yang X. Kemudian setelah itu kita tambahkan momen yang T pada Y. Ini DY di sini T sinus 25 dikalikan dengan panjangnya. Nah, ini panjangnya untuk mencapai ke poin A adalah 5 dikurangi dengan 0,12 untuk bisa mencapai ke poin A. Kemudian pengaruh yang ini ya, yang ada pengaitnya ini 10 kN. Jadi momennya adalah karena untuk 10 berputar ke arah sumbu A, maka dia akan searah dengan jarum jam, nilainya adalah negatif. Jadi minus 10 dikalikan dengan panjangnya untuk sampai ke A berapa ya? Ini untuk sampai ke A adalah 5 dikurangi 1,5 dikurangi dengan 0,12. Kemudian untuk yang titik berat dari beamnya sendiri atau balonnya sendiri adalah 4,66 seperti yang sudah kita hitung tadi, 4,66 kN. Dan untuk 4,66 kN untuk berputar ke poin A atau ke titik A ini adalah berlawanan jarum jam. Makanya nilainya searah dengan jarum jam, maka nilainya di sini adalah negatif. Dan jarak dari center mass atau titik beratnya pada pusat ini adalah 2,5 dikurangi 0,12. Kita selesaikan, kita hitung semuanya hingga kita dapatkan nilai T sama dengan 19,61 kN. Kemudian kita cari nilai Fx dan Fy untuk bisa menentukan gaya reaksi pada A. Jadi Fx di sini kita lihat bagian sumbu X. Di sumbu X ini tidak ada apa-apa kecuali T ya. T yang karena arahnya 25 maka ada T terhadap sumbu X-nya. Maka untuk yang kanan kita anggap positif, dan untuk yang gaya bereaksi pada ke arah sebelah kiri kita anggap negatif. Di sini untuk sigma Fx sama dengan 0, maka nilainya adalah AX dikurangi dengan 19,61 nilai dari T kosinus 25. Maka nilai AX adalah 17,77 kN. Untuk nilai dari sigma Fy untuk yang mengarah ke atas adalah positif, maka AY-nya positif, AY plus 19,61 sinus 25, karena T-nya juga ke arah atas ya, maka positif, kita anggap positif juga. Kemudian dikurangi dengan 4,66 karena mengarah ke bawah, dan minus 10 karena mengarah ke bawah juga. Maka nilai AY-nya kita dapatkan adalah 6,37 kN. Selanjutnya kita tentukan berapa sih resultan A. Jadi A ini sama dengan akar AX kuadrat plus AY kuadrat. Dan nilai A di sini sama dengan akar 17,77 kuadrat plus 6,37 kuadrat, hasilnya adalah 18,88 kN. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kali ini. Pada video kali ini kita akan bahas lagi bab selanjutnya pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.